Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau krisis lingkungan yang kelihatannya supermasif itu ternyata bisa kita mulai solusinya langsung dari dapur kita sendiri hari ini juga? Ya sering banget kita ngerasa kewalahan duluan kan ngelihat tumpukan masalah sampah di sekitar kita, tapi di pembahasan kita kali ini kita bakal membedah satu solusi rumahan yang jujur aja mind-blowing banget. Bersiaplah karena kita akan melihat gimana sampah harian Anda bisa benar-benar jadi pahlawan buat bumi kita. 157. Angka ini bukan sekedar statistik biasa ya. Ini adalah jumlah nyawa yang tragisnya hilang dalam ledakan TPA Lewi Gajah di Bandung tahun 2005 lalu. Sebuah bencana luar biasa yang sampai menyapu bersih 137 rumah dan 2 desa. Terus, apa sih yang bisa memicu ledakan sebesar itu di tempat pembuangan sampah? Jawabannya mungkin bikin Anda kaget, penumpukan gas metana. Dan gas metana ini asalnya dari mana? Ya, dari pembusukan sampah organik, sisa-sisa makanan kita sehari-hari yang tertumpuk bertonton dan terperangkap tanpa sirkulasi udara. Mengerikan kan? Oke, mari kita gali lebih dalam soal kontras yang luar biasa ini. Coba kita bandingkan. Kalau kita buang sampah organik gitu aja ke TPA, dia bakal membusuk, menghasilkan gas metana yang gampang banget meledak, panas, dan pastinya bau busuk. Tapi coba lihat sisi sebelahnya. Kalau sisa makanan yang sama ini kita olah dengan benar di dalam sebuah botol di rumah, hasilnya beda 180 derajat. Nggak ada lagi metana yang berbahaya. Justru, proses ini menghasilkan enzim alami yang super bermanfaat dengan aroma asam yang segar. Bayangkan, dari sebuah masalah makro yang mematikan, berubah total jadi solusi mikro yang bisa kita kendalikan sendiri. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang penting banget. Gimana kalau solusi untuk mencegah bencana mematikan tadi itu sebenarnya dimulai dari, meja dapur Anda? Gimana kalau kita bisa stop mengirim bom waktu ke TPA, sekaligus secara bersamaan memangkas drastis penggunaan bahan kimia sintetis di rumah kita? Kita sama-sama tahu kan, cairan pembersih pabrikan itu seringnya beracun dan mencemari lingkungan. Dan ternyata, solusinya itu ada di depan mata kita, siap diramu dari hal yang selama ini cuma kita anggap sebagai sampah. Solusi brilian yang lagi kita omongin ini namanya ekoenzim. Cairan kecoklatan ini benar-benar cairan alami serbaguna yang luar biasa. Bisa dibilang, ini pahlawan tanpa tanda jasa buat ngegantiin produk rumah tangga berbahan kimia kita. Formula keren ini dipopulerkan secara luas oleh Dr. Joanne Owen dari Pinang. Dan lewat proses fermentasi yang super simpel, cairan ini bantu kita ngurangin polusi bumi sekaligus bikin rumah kita bebas dari bahan kimia buatan. Keren banget kan? Terus, gimana cara bikinnya? Nah, ini dia bagian terbaiknya. Inti dari pembuatan ekoenzim itu ada di aturan emas yang super sederhana. Cukup ingat 3 angka ini. 1, 3, 10. Sekali lagi ya, 1 bagian gula, 3 bagian sisa sayur atau buah, dan 10 bagian air. Rasio ini benar-benar mutlak dan gampang banget buat diingat. Anda sama sekali nggak perlu jadi ahli kimia buat bikin ini. Cukup ikuti rumus 1-3-10 tadi, dan biarkan proses biologis alami yang bekerja buat Anda. Tapi tunggu dulu, ada poin krusial di komponen 3 bagian sisa organik tadi nih. Anda harus ekstra teliti di sini. Apa aja sih yang boleh masuk? Kulit buah, potongan sayur segar, atau sisa buah mentah. Nah, itu semua sempurna banget. Tapi, Anda harus ketat sama apa yang dilarang. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah masukin sisa makanan matang yang udah direbus atau digoreng. Daging jelas dilarang keras. Begitu juga sama bahan yang udah busuk, berulat, berjamur, atau benda keras kayak kayu. Kenapa? Karena 1 potongan sayur busuk atau berminyak aja, itu udah cukup buat ngacoin seluruh proses biologisnya dan bikin enzim Anda gagal total. Oke, sekarang kita bahas soal komponen 1 bagian tadi, yaitu bahan bakarnya si gula. Buat dapetin nutrisi terbaik untuk si mikroba, Anda harus pakai gula merah, gula aren, gula kelapa, atau molase. Sebisa mungkin, hindari banget yang namanya gula pasir putih. Kenapa gitu? Karena gula pasir putih itu udah ngelewatin proses pemutihan secara kimiawi, jadi mineral-mineral penting yang dibutuhin buat fermentasi itu malah udah hilang. Gula putih ini cuma boleh dipakai kalau benar-benar kepepet dan Anda sama sekali nggak punya alternatif gula merah ya. Selain bahan, milih wadah yang tepat itu juga krusial banget. Buat awal fermentasi, pastikan Anda selalu pakai wadah plastik yang mulutnya lebar. Jangan pernah pakai botol yang mulutnya sempit, dan ingat, jangan pakai wadah kaca. Kenapa? Karena di 1 bulan pertama, proses fermentasinya bakal menghasilkan gas yang masif banget. Kalau Anda pakai botol sempit atau wadah kaca yang tertutup rapat, wadahnya itu beneran bisa meledak karena tekanan gas. Lagi pula, pakai wadah yang mulutnya lebar bahkan ngegampangin kita banget waktu mau ngeluarin ampasnya nanti. Nah, karena kita tahu bulan pertama itu bakal penuh dengan produksi gas, kita butuh strategi nih. Ini dia 4 cara cerdas dan praktis buat ngakalinnya. Cara pertama yang paling gampang, buka sedikit aja tutup wadah Anda setiap hari buat ngebuang gas.
terus tutup rapat lagi. Tapi kalau Anda sibuk banget, coba cara kedua, ganti tutup aslinya pakai balon atau sarung tangan medis yang bisa ngembang sendiri. Cara ketiga, buat sekitar 5 lubang super kecil di tutupnya pakai jarum. Atau cara keempat, buat tingkat lanjut, pasang selang dari tutup wadah ke botol kecil berisi air biar udaranya terjebak. Pilih aja metode mana yang paling pas sama rutinitas Anda. Sekarang, mari kita lihat timeline perjalanannya. Buat kita yang tinggal di iklim tropis kayak di Indonesia ini, prosesnya butuh waktu pas 90 hari atau 3 bulan. Di daerah subtropis memang butuh waktu lebih lama, sekitar 6 bulanan. Jadi di hari pertama, Anda nyampur bahan dengan rumus 1, 3, 10. Terus selama sebulan penuh, tugas Anda cuma ngelola gas tadi. Setelah bulan pertama lewat, Anda udah nggak perlu lagi tuh buka-buka tutupnya. Biarkan aja alam bekerja. Dan begitu masuk bulan ketiga, waktunya panen. Simple banget kan? Tapi pertanyaannya, gimana kita tahu kalau fermentasi kita ini beneran sukses? Setelah 3 bulan, coba buka wadah Anda. Batch ekoenzim yang berhasil dan siap panen itu punya 2 ciri utama. Pertama, kalau Anda tes, pH-nya pasti di bawah 4,0. Tapi ciri kedua ini yang paling gampang dikenali, aromanya. Cairan ini harusnya mengeluarkan aroma asam yang seger banget, mirip-mirip wangi cuka apel atau buah fermentasi gitu. Kalau warnanya udah kecoklatan dan wanginya segar, selamat. Anda siap buat nyaring cairannya ke botol-botol penyimpanan yang lebih kecil. Tapi wajar lah ya, sebagai pemula, mungkin Anda bakal nemuin kendala di tengah jalan. Eits, jangan panik dulu. Banyak yang mikir kalau ada belatung atau baunya nggak enak, berarti gagal total dan harus dibuang. Padahal nggak loh, kalau muncul belatung, itu cuma karena wadah Anda kurang tertutup rapat aja. Solusinya gampang, benerin tutupnya, terus jemur di bawah sinar matahari pagi selama setengah jam, rutin selama 3 hari. Terus gimana kalau baunya kayak got atau malah muncul jamur hitam? Itu artinya rasio bahannya nggak seimbang atau kurang gula. Cukup tambahin segenggam gula merah, aduk dan jemur lagi di matahari pagi. Ini cuma ketidakseimbangan kimiawi yang gampang banget diperbaiki kok. Dan tahu nggak apa yang bikin keseluruhan konsep ini benar-benar memukau? Prinsip zero waste alias tanpa limbah sama sekali. Setelah Anda saring cairannya, pasti ada sisa ampas sayur dan buahnya kan? Jangan buru-buru dibuang. Ampas ini tuh punya manfaat yang luar biasa. Anda bisa blender sampai halus, terus tuang ke kloset di malam hari buat bersihin saluran air. Anda juga bisa keringin ampasnya dan taruh di tas kain kecil buat pewangi mobil alami. Ampas ini juga brilian banget buat dijadiin pupuk organik ke tanah Anda. Bahkan, sisa yang dikeringkan ini bisa disulap jadi bantal eko buat relaksasi. Bener-bener nggak ada yang terbuang. Oh iya, ada satu fakta lagi yang pasti bikin kaget. Nggak kayak produk pembersih pabrikan di pasaran, ekoenzim ini sama sekali nggak punya tanggal kadaluarsa. Beneran, selama Anda simpannya dengan benar, ditutup rapat, ditaruh di tempat yang sejuk dan nggak kena sinar matahari langsung, cairan ini bakal terus mempertahankan kualitasnya sampai bertahun-tahun. Ini adalah cairan fermentasi yang menopang dirinya sendiri secara alami. Luar biasa kan daya tahannya? Pada akhirnya semuanya balik lagi ke pilihan kita. Kita udah sama-sama lihat dari mana masalah besar kayak ledakan TPA Lewi Gajah itu bermula, dan kita juga udah bedah tuntas gimana satu wadah sederhana dengan rumus 1310 bisa mencegah hal itu, sekaligus nyingkirin racun kimia dari rumah kita. Pengetahuannya udah ada di tangan Anda sekarang. Jadi pertanyaan saya buat Anda adalah, apakah Anda siap buat ngambil toples kosong di dapur, ngumpulin sisa kulit buah hari ini, dan mulai menyembuhkan bumi kita? Ingat ya, perubahan besar itu nggak selalu nunggu kebijakan global. Kadang dia justru dimulai tepat di dapur Anda sendiri. Terima kasih banyak udah bergabung di penjelasan kita kali ini, dan selamat mencoba fermentasi pertama Anda.